Halo Sobat Info Gadget Indo. Kembali lagi di channel ini, yang akan terus membahas baik itu tentang rumor HP terbaru, rekomendasi HP terbaru ataupun berita tentang smartphone lainnya. Baik, kabar terbaru kali ini datang dari Realme. Di mana tepatnya tadi siang, Realme sedang meluncurkan HP seri terbaru mereka yaitu lanjutan seri 10, yaitu Realme 10 Pro dan Realme 10 Pro Plus. Realme 10 Pro menjadi salah satu sajian Realme di awal tahun 2023. Ditinjau dari namanya, sudah jelas bahwa Realme 10 Pro merupakan penerus dari Realme 9 Pro. Tapi, buat kamu, tahan dulu buat beli smartphone ini, karena di sini gue akan bahas mengenai apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari Realme 10 Pro, dan kenapa kalian harus wajib beli. Penasaran? Ini dia. Baik, kita akan masuk ke kelebihan yang pertama, yakni sektor desain. Realme untuk seri 10 ini memang mengusung desain yang minimalis namun elegan saat dilihat, jika dibandingkan dengan pendahulunya, yakni Realme 9 Pro. Perubahan desain pada Realme 10 Pro memang cukup signifikan. Yang dimana terlihat jelas adalah pada bagian bezel, di mana Realme memperkecil bezel ukuran layar ponsel ini menjadi 1 mm. Hal ini dilakukan Realme demi menambah kepuasan pengguna akan sebuah tampilan. Gara-gara bezel yang mengecil ini, dimensi keseluruhan Realme 10 Pro menyusut dibandingkan pendahulunya Realme 9 Pro. Selain tipisnya bezel, memang membuat bentang layar si ponsel ini meningkat jadi 6,72 inch. Sebelumnya layar Realme 9 Pro memiliki diagonal 6,6 inch. Di mana Realme 10 Pro ini bisa dibilang termasuk ringan, untuk sebuah ponsel dengan layar 6,72 inch. Kita beralih ke kelebihan yang kedua, yaitu sektor layar dan spekernya. Layar 6,72 inch yang dipakai Realme 10 Pro diperkuat oleh panel IPS LCD. Layar tersebut memiliki resolusi Full HD Plus 1080 pixel, yang dimana sudah mendukung refresh rate 120 Hz, dan diklaim memiliki tingkat kecerahan puncak yakni sebesar 680 nits. Yang istimewa dari layar ini adalah bezelnya yang tipis. Seperti yang udah gue jelasin tadi bahwa, menurut klaim Realme, bezel yang tipis membuat rasio layar banding bodinya menyentuh 93,76%. Hal ini membuat pengalaman menyaksikan video makin puas, terlebih layar Realme 10 Pro ini sudah memiliki sertifikasi Wide-Define Liter 1, sehingga dapat memutar film Netflix pada resolusi tertinggi. Menonton film dalam durasi yang lama juga bukan masalah di HP ini. Pasalnya, layar ponsel ini telah mendapat sertifikasi rendah emisi cahaya biru, sedangkan untuk keberadaan spekernya sendiri sudah stereo, dan ini merupakan sebuah peningkatan besar dibanding Realme 9 Pro hanya menggunakan mono speaker. Meski demikian, Anda tidak boleh berharap lebih untuk sebuah HP kelas menengah terjangkau. Pasalnya, keluaran suara speaker Realme 10 Pro belum seimbang, suara speaker atas yang menyatu dengan earpiece selalu lebih pelan ketimbang speaker utamanya. Baik bass dan vokalnya juga dirasa kurang nendang ketika volume diatur pada tingkat tinggi. Tapi jika kalian ingin menikmati kualitas suara yang lebih baik, kalian bisa pakai bantuan headset, karena Realme 10 Pro memiliki audio jack 3,5 mm yang bisa kalian gunakan. Untuk kelebihan yang ketiga sendiri, datang dari sektor performa. Yap, performa HP ini terbilang cukup bersaing di kelasnya, karena sebenarnya, Realme 10 Pro tetap menggunakan SoC yang sama dengan Realme 9 Pro. Di mana chipset yang dibawa ialah Snapdragon 695 dari Qualcomm. SoC 6 nanometer, dan didukung dengan RAM kapasitas 6 atau 8 GB, serta memori internal berukuran 128 GB, tapi, kalau kalian ingin RAM lebih, ada fitur Dynamic RAM, yang bisa diaktifkan. Fitur ini membuat ponsel memiliki tambahan RAM hingga 8 GB.
Sementara itu, ruang simpan si ponsel juga masih bisa ditingkatkan hingga 1 TB melalui slot micro SD. Jika dilihat lebih menyeluruh lagi untuk performa tidak akan jauh beda dari Realme 9 Pro pendahulunya. Jika dilihat dari skor Antutunya sendiri, tak jauh beda. Apalagi untuk bermain game dan multitasking yang dirasa akan tak jauh beda. Beralih di keunggulan berikutnya, yaitu sektor kamera tentunya, HP ini sudah dibekali kamera utama 108 MP dan sensor kedalaman 2 MP. Kamera utama sang ponsel mengalami peningkatan dibanding kamera utama Realme 9 Pro yang hanya 64 MP. Sedangkan kamera selfie HP ini tetap membawa kamera depan seperti pendahulunya, yang hanya beresolusi 16 MP. Spesifikasi kamera Realme 10 Pro mungkin biasa saja. Walau begitu, hasil foto yang dihasilkan tetap terbilang memuaskan di berbagai kondisi pencahayaan, baik detail, warna yang cukup baik. Keunggulan kelima ialah pada sektor baterai. Yap, sebuah kapasitas yang umum kalian jumpai di berbagai smartphone. HP ini membawa baterai berkapasitas 5000 mAh yang ditanam di dalam bodi Realme 10 Pro, guna menyokong kebutuhan kalian. Baterai yang cukup awet ini akan didukung dengan teknologi pengisian cepat 33 Watt. Sedangkan, waktu yang diperlukan untuk mengecas baterai kosong hingga penuh ini bisa 1 jam 12 menit. Durasi ini sudah lumayan cepat. Kali ini kita beralih pada bagian kekurangannya. Memang di mana HP ini difokuskan pada sektor mid-range, namun pasti ada kekurangan tersendiri dari smartphone ini sendiri. Seperti sebagian orang mungkin akan suka dengan perubahan desain Realme 10 Pro yang positif. Desainnya tidak hanya menyegarkan mata, tapi juga membuat ponsel semakin nyaman digunakan. Hanya saja, perubahan desain mungkin tidak cukup buat orang yang cenderung mengutamakan spesifikasi. Jika dilihat dari spesifikasi utamanya, Realme 10 Pro terlihat minim peningkatan dibanding pendahulunya. Baik itu jenis SoC, kapasitas baterai, dan teknologi pengisian tetap sama. Dan ternyata malah Realme memangkas di bagian kamera fungsional HP ini. Sebagian orang menilai bahwa kamera ultrawide HP di kelas harga 3 jutaan kurang oke. Namun, sebagian yang lain melihat bahwa kamera ultrawide lebih berguna daripada sensor kedalaman. Sayang, kamera ultrawide dan kamera makro yang sebelumnya ada di Realme 9 Pro ditukar dengan sensor kedalaman di Realme 10 Pro. Selain itu, Realme 10 Pro tidak bisa merekam video 60 fps pada resolusi 1080 pixel. Masalah ini muncul tak lain karena keterbatasan ISP Spectra 346T pada EOC Snapdragon 695. Namun dari kekurangan itu, banyak kelebihan dari smartphone ini yang tak perlu diragukan lagi dan patut diapresiasi. Pasalnya Realme bisa mendesain Realme 10 Pro dengan dimensi yang lebih kecil. Bobot Realme 10 Pro juga relatif ringan untuk sebuah HP dengan layar 6,72 inch. Di samping desain, HP ini menawarkan layar, suara, dan performa yang lumayan oke untuk di kelasnya. Dan tak ketinggalan juga dengan sektor daya tahan baterai dan pengisian HP ini. Buat kalian yang penasaran dengan spesifikasi dan harga Realme 10 Pro di Indonesianya, ini dia infonya. Jadi, setelah kalian tahu kelebihan dan kekurangan HP ini, apakah makin bersemangat untuk membelinya atau menunggu HP terbaru lainnya? Atau masih setia dengan HP kalian saat ini? Baik, sekian dari gue. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Bye.